Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudoyo. Salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sosiologi Politik dan mendapat bagian makalah tentang relasi kuasa organisasi PMI dominan. Langsung saja saya akan menjelaskan secara ringkas dan rinci dan jelas. Yang pertama-tama adalah bagaimana proses manusia hidup itu ingin mencari suatu kemaslahatan sebagai muara dan tujuannya, ataupun kesejahteraan yang mana itu menjadi idealitas kehidupan dia. Kemudian yang kedua, dalam prosesnya manusia menjalani masa-masa tertentu ya, dimulai dari masa kanak-kanak, remaja dan dewasa. Dalam masa remaja menuju dewasa ada satu transisi waktu di mana seorang manusia akan mengalami sebuah proses, terlebih bagi yang mengenyam pendidikan atau akademik di perkuliahan, itu juga akan menemui satu kehidupan, di mana kehidupan kampus. Di dalam kehidupan kampus itu sendiri akan ada banyak hal di sana, termasuk di mana kita akan belajar banyak hal yang sesuai dengan jurusan kita. Kemudian di situ juga kita bisa berorganisasi. Kemudian dalam dunia kampus, terutama ketika masa muda, itu kita akan mengalami masa-masa percintaan di dalam perkuliahan. Nah, itu menurut Jauhari, atau kalau saya tidak salah jurnal IAIN Mojokerto atau Jember kalau saya tidak salah, menjelaskan seperti itu. Kemudian dari ketiga itu agaknya untuk mencapai idealitas kita tidak harus fokus terhadap satu poin saja yang utama, tetapi harus seimbang. Jika kita terlalu fokus terhadap akademik saja, maka kita tidak akan mendapatkan pengalaman berorganisasi yang mana bisa bermanfaat jika kita terjun ke dalam masyarakat. Kemudian jika kita fokus pada organisasi saja, kita akan mengabaikan akademik dan pembelajaran secara akademik di kampus. Kemudian jika kita hanya fokus pada romantisme dalam kampus, maka outputnya akan menjadi satu kemudorotan atau kesia-siaan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pencapaian idealitas kehidupan tersebut tentu kan ada objek dan subjek ya. Saya bikin analogi sendiri. Objeknya itu adalah kehidupan organisasi, dan subjeknya adalah pergerakan mahasiswa atau kader di sini ya. Dalam konteks PMII dikenal sebagai organisasi keislaman ya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, di mana memegang nafas-nafas keislaman, keindonesiaan, kepemudaan dan kemahasiswaan. Di sana juga ada beberapa kader, ada beberapa proses dalam merekrut kaderisasinya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah mapaba, penerimaan anggota baru. Penerimaan anggota baru ini berinisiasi dengan input sisi kognitif daripada calon kader tersebut. Sisi kognitif ini adalah sisi di mana usaha untuk mengetahui atau belajar lah. Dan outputnya di sana diusahakan seorang calon kader akan menjadi sosok yang mu'taqid atau orang yang mengetahui atau orang yang mengenal. Jadi di mapaba tersebut singkatnya seperti proses orientasi lah, atau masa orientasi dan masa pengenalan. Kemudian ada PKD, pelatihan kader dasar. Di sana kita lebih memaksimalkan afektif calon kader untuk mencapai kader yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Di situ juga penanaman nilai dan doktrinasi PMII dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah PKL, pengkaderan lanjut. Pengkaderan lanjut ini inputnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sisi psikomotorik
seorang calon kader untuk mendapatkan atau melatih seorang calon kader tersebut menjadi seorang pemimpin atau leader. Jadi kalau sederhananya mapaba itu menggunakan kognitif ataupun pengetahuan agar menjadi sosok yang mutakid. Sedangkan yang PKD adalah menggunakan sisi afektif atau emosional, jadi emotional intelligence, pengelolaan emosional yang baik ya, untuk mendapatkan sosok calon kader yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga ini inputnya tadi psikomotorik ya, yang mental dan psikologi atau kejiwaan. Kemudian outputnya adalah menjadi seorang leader. Jika itu diproseskan secara sempurna, maka akan mendapatkan satu calon kader yang luar biasa mapan. Harapannya seperti itu. Tapi dalam teorinya ada Foucault ya yang mengatakan bahwa sebenarnya kekuasaan itu bukan tentang opresif ataupun represif, bukan tentang direndahkan ataupun ditinggikan. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, bukan seperti itu, tetapi tentang bagaimana hubungan atau relasional dua subjek, manusia dengan organisasi, manusia dengan manusia lain, dan banyak hal. Di sini jadi kekuasaan itu datang dari internalisasi diri sendiri menurut Foucault, dan definitifnya itu menurut Foucault bagaimana normalisasi susunan-susunan dan aturan-aturan serta hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat ya. Jadi bukan tentang ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah, bukan tentang tingkatan atau antonim gitu, lawan, bukan tentang seperti itu. Itu sangat krusial sekali. Saya contohkan seperti bagaimana jika ada seorang calon kader yang ingin masuk kepada satu organisasi, PMII misalnya ya, jika dia berasal dari SMA umum, maka dia akan mengkritisi, aku dari SMA umum nih. Reaksinya ini yang disebut sebagai imbas dari relasi kekuasaan tersebut. Jadi dia sudah memulai pengetahuannya sendiri, sebagaimana Foucault menyampaikan bahwa kekuasaan digugah dari pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Jadi dia punya pengetahuannya sendiri tentang PMI bagaimana, yang lebih simpelnya adalah tentang PMI yang lebih Islam, dan dia adalah orang yang mengenyam pendidikan secara umum gitu ya, negeri, bukan secara agamis. Jadi di sana ada satu prinsip yang berseberangan. Contohnya seperti itu sih. Dan bagaimana nanti pendistribusian relasi kekuasaan di dalam organisasi tersebut menjadi satu poin utama, dan bagaimana hubungan dan respon-respon calon kader yang nanti dapat dikaji lebih lanjut lagi. Kemudian jika kita menambahkan teori selain Foucault, ada konsep bangsa dari Benedict Anderson. Yang pertama adalah terbayangnya anggota, yaitu kebersamaan anggota. Yang kedua adalah komunitas adalah tentang persaudaraan anggota. Kemudian yang ketiga ada terbatas ini jumlahnya, walaupun jumlahnya terbatas tapi tetap saling ini terikat lah. Kemudian adalah daulat ini adalah bebas dan berkuasa ya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.